firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, tanggal 7 8 tanggal 8 ya 8 Maret 24, dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 12, perikopnya pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang panah, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel. Dan lagi engkau pun mengetahui apa yang dilakukan kepadaku oleh Yoab, anak Zeruya, apa yang dilakukannya kepada kedua panglima Israel, yakni Abner bin Ner dan Amasa bin Yeter. Ia membunuh mereka dan menumpahkan darah dalam zaman damai, seakan-akan ada perang, sehingga sabuk pinggangnya dan kasut kakinya berlumuran darah. Maka bertindaklah dengan bijaksana dan janganlah biarkan yang ubanan itu turun dengan selamat ke dalam dunia orang mati. Tetapi kepada anak-anak Barzilai, orang Gilead itu, haruslah kau tunjukkan kemurahan hati. Biarlah mereka termasuk golongan yang mendapat makanan dari mejamu, sebab mereka pun menunjukkan kesetiaannya dengan menyambut aku pada waktu aku melarikan diri dari depan kakakmu Absalom. Juga masih ada padamu Shimei bin Gera, orang Benyamin dari Bahurim. Dialah yang mengutuki aku dengan kutuk yang kejam pada waktu aku pergi ke Mahanaim. Tetapi kemudian ia datang menyongsong aku di sungai Yordan, dan aku telah bersumpah kepadanya, demi Tuhan tak akan kubunuh engkau dengan pedang. Sekarang janganlah bebaskan dia dari hukuman, sebab engkau seorang yang bijaksana dan tahu apa yang harus kau lakukan kepadanya untuk membuat yang ubanan itu turun dengan berdarah ke dalam dunia orang mati." Kemudian Daud mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Dan Daud memerintah orang Israel selama 40 tahun di Hebron. Ia memerintah 7 tahun, dan di Yerusalem ia memerintah 30 tahun. Salomo duduk di atas tahta Daud ayahnya, dan kerajaannya sangat kokoh. Ya. Jadi ini kalau di WA bilang sering detik-detik gitu ya. Ini pun detik-detik meninggalnya Raja Daud. Dan sebelum dia meninggal, nah tentu inilah yang disampaikan, yang sangat berbeda sebetulnya dengan ketika orang karo, ya orang tua, orang karo yang mungkin orang kaya, orang hebat itu ketika menjelang mati, ya, biasanya dia juga mengumpulkan anak-anaknya, ya. Tapi yang biasanya mereka sampaikan bukan pesan Tuhan gitu ya, bukan pengalaman spiritual yang mereka pesankan atau turunkan, tapi biasanya adalah sertifikat tanah gitu ya.
Mereka biasanya membagi-bagikan harta benda untuk masing-masing anak-anaknya. Nah, tapi kita belajar dari Daud menjelang matinya, bukan harta atau berapa luas tanah yang perlu dibagi-bagikan, tapi yang dipesankan adalah bagaimana supaya Salomo ini tetap mengingat sebagaimana pesan Tuhan kepada Raja Daud. Ya. Dalam ayat 4 ini dikatakan, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Itu janji Tuhan kepada Daud, dan itulah yang diturunkannya kepada Salomo. Dan beberapa pesan-pesan moral bagi sekelompok orang yang Daud lihat selama ini. Mana yang harus diberi, yang dipertemani, mana yang jangan dipertemani, supaya baik gitu ya, supaya ya harus bijaksana. Dan itulah yang dipesankan, bagaimana supaya kerajaan ini tetap berada di tangan Salomo. Nah, tentu ini juga jadi renungan bagi kita gitu ya. Artinya sesuatu yang sudah diberikan Tuhan atau berkat yang diberikan Tuhan itu dipertahankan bukan dengan pengetahuan, dengan kekuatan, dan dengan hal-hal yang lain, tapi dipertahankan dengan kesetiaan kepada Tuhan. Dipertahankan dengan setia, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, berharap hanya kepada Tuhan, nah, seperti itu ya. Atau hidup di hadapan Tuhan, maka kerajaan ini tidak akan terputus sampai ke keturunan-keturunan berikutnya. Nah, tentu ini juga yang perlu kita, kalau kita lihat bagaimana kehidupan dunia seringkali gitu ya, orang-orang yang begitu berhasil, begitu kaya, tapi kemudian jatuh miskin ya. Banyak orang yang mendapat pekerjaan yang luar biasa, tapi kemudian diakhiri kehidupannya di penjara. Banyak orang kita lihat sekarang ini cukup berprestasi dalam karirnya ya, kita lihat contoh menjadi jenderal, tapi kemudian ya siapapun mungkin orang tuanya pasti sangat malu oleh karena anaknya yang jenderal itu divonis seumur hidup ya. Kalau kita lihat ada lagi itu polisi, sudah letnan 1 dari Akabri polisian, tapi kemudian divonis hukuman mati ya, bisa kita lihat di YouTube itu, oleh karena dia masuk dalam jaringan internasional, jaringan narkoba internasional ya. Jadi marilah siapapun kita yang mendengar firman Tuhan ini, ketika kita berhasil, bersyukur. Dan pesan perikop ini adalah bagaimana supaya kita tetap setia dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa di hadapan Tuhan. Dan janji Tuhan, apa yang kita dapatkan tidak akan pernah terputus dari generasi ke generasi. Ketuahan kalau semua kata di bata dengan semakaikan saya baskripta tetap hari. Haleluya. Amin.